Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2929. Perdagangan, pelatihan, kultivasi, misi, arena, taruhan, si kembar sangat sibuk di minggu-minggu berikutnya. Karena ahli alam jiwa baru lahir yang mereka bunuh, Arlo meminta beberapa orang untuk mengawasi mereka. Namun, itu terbukti sia-sia. Bahkan ketika si kembar meninggalkan klan untuk melakukan beberapa misi, mereka menghilang begitu saja di bawah hidung semua orang. Kemudian, entah dari mana, si kembar kembali ke klan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suatu hari, sebuah berita sampai ke telinga Rean. Ia segera meninggalkan kamarnya dan bertemu dengan Suzumaki di restoran yang sama seperti sebelumnya. Apakah kau benar-benar menemukan lebih banyak berita? Suzumaki mengangguk sambil tersenyum tipis. Benar, Enchanted Moongel, akan ada beberapa yang tersedia di pelelangan yang akan diadakan di ibu kota kerajaan 2 bulan dari sekarang. Lelang? Iya, sudah lama sekali Rean tidak ikut lelang. Mungkin malah lebih rumit, mengingat betapa pentingnya gel ini bagi semua orang. Yang terpenting, akan buruk jika menarik perhatianku jika kebetulan aku punya uang. Itulah intinya, Suzumaki mengangkat satu jarinya. Lelang ini tidak hanya tentang batu spiritual. Setengah dari barang-barang yang akan dilelang adalah milik rumah lelang, sementara setengah lainnya dimiliki oleh pemilik lain. Meski begitu, lelang ini akan dibagi menjadi 2 segmen berbeda. Suzumaki melanjutkan. Hari pertama adalah tentang barang-barang lelang itu sendiri. Selama hari ini, hanya batu spiritual yang akan diterima. Namun, hari kedua akan berbeda. Pemilik setiap barang yang dilelang akan hadir, dan Anda akan dapat menawarkan sesuatu yang lain untuk diperdagangkan jika Anda tidak memiliki batu spiritual yang diperlukan. Rean mengerti. Kau bilang Enchanted Moongel adalah salah satu benda yang pemiliknya berbeda, kan? Tepat sekali, Suzumaki mengangguk. Ini daftar lelang hari kedua. Setiap barang di sana memiliki harganya sendiri dalam batu spiritual atau barang yang dicari pemiliknya. Rean mengambil daftar itu dari Suzumaki. 200 batu spiritual tingkat 5 untuk 10 gram Enchanted Moongel. Pada saat yang sama, Rean bertanya kepada Roan. Berapa banyak Enchanted Moongel yang kamu butuhkan? Hanya 2 pil, jadi 50 gram seharusnya cukup, jawab Roan cepat. Rean menyipitkan matanya. Ia membutuhkan 1000 batu spiritual tingkat 5 untuk membeli gel dalam jumlah yang dibutuhkan. Bahkan setelah melakukan banyak perdagangan dengan Suzumaki dalam beberapa bulan terakhir, Rean baru saja mengumpulkan sedikit lebih dari 300 batu spiritual tingkat 4. Bahkan jika Anda berdagang 10:1, itu tidak akan lebih dari 30 batu spiritual tingkat 5, tidak cukup. Dia kemudian mengesampingkan pikiran untuk membayar dengan batu spiritual dan memeriksa barang yang dicari pemiliknya. Adapun harga lainnya, teknik kultivasi yang cocok untuk anggota ras roh Sun Urpin. Apa yang harus dimiliki Sun Urpin untuk memulai? Suzumaki memeriksa CD-nya dan memberikan informasinya kepada Rean. Roh Sun Urpin adalah sejenis roh bersayap yang tinggal di tempat tinggi yang banyak terkena sinar matahari. Tidak salah jika mereka juga disebut sebagai jenis roh yang. Namun, Rean merasa aneh. Roh biasanya memiliki metode kultivasi mereka sendiri, dan metode itu cukup aneh pada sebagian besar waktu. Itu karena banyak dari mereka biasanya tidak menggunakan energi kultivasi normal seperti yang dilakukan manusia dan binatang iblis. Ambil contoh Fluky. Dia hidup melekat pada jiwa Luan, dan kultivasinya didasarkan pada kebajikan. Ya, dia tumbuh lebih kuat dengan menyerap kekuatan kebajikan dari inangnya. Ada juga peri, yang berkultivasi melalui kekuatan karma. Roh Urpin matahari ini tengah mencari teknik kultivasi, seperti yang dilakukan ras humanoid. Rasanya agak aneh. Apakah mereka menggunakan teknik kultivasi yang sama dengan yang kita miliki di klan Gondel? Tentu saja tidak. Suzumaki langsung menggelengkan kepalanya. Namun, kau mendapat dukungan dari seorang tetua tinggi, bukan? Mereka biasanya memiliki akses ke teknik yang lebih rahasia. Mungkin gurumu memiliki sesuatu yang dapat digunakan oleh ras Sun Urpin. Tidak ada salahnya untuk bertanya padanya. Begitu ya, Rean mengangguk. Meskipun dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kuslau tidak tahu Rean melakukan perdagangan seperti itu dengan Suzumaki. Untungnya, Rean memiliki dewa pencipta teknik kultivasi di pihaknya. Roan,
Apakah menurutmu kau bisa menciptakan teknik kultivasi untuk orang itu? Mungkin lebih baik menyerang Sun Urpin ini dan mencuri gel itu darinya, jawab Roan. Kita tidak perlu mengambil jalan tersulit setiap saat. Ryan menyipitkan matanya. Mengingat betapa pentingnya gel ini, kurasa gel ini tidak akan bisa tidak terlindungi kapanpun. Karena ini adalah ibu kota negara, kurasa kita juga tidak bisa menipu mereka yang ada di alam transisi. Terlalu berisiko. Roan mendengus. Dan menurutmu tidak apa-apa jika tiba-tiba muncul dua anak dengan teknik kultivasi ras Urpin matahari yang tampaknya sama berharganya dengan gel itu? Cukup adil, Ryan tidak punya jawaban untuk itu. Suzumaki, apakah ada cara untuk menawarkan teknik itu tanpa ada yang tahu kalau aku yang menawarkannya? Tanya Ryan. Tentu saja, Suzumaki mengangguk. Tidak sedikit orang yang takut orang lain mengetahui apa yang mereka peroleh. Jadi, balai lelang memiliki banyak ruang pribadi bagi mereka yang ingin bersembunyi. Dengan begitu, tidak seorang pun akan tahu siapa yang mendapatkan apa setelah lelang selesai. Balai lelang itu sendiri akan memiliki para ahli untuk menjamin tidak seorang pun akan mencoba melewati batas ruang pribadi ini, termasuk para ahli alam transisi. Suzumaki tersenyum. Ini adalah rumah lelang ibu kota kerajaan. Mereka memiliki reputasi yang harus dilindungi. Meskipun aku tidak 100% yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa, itu pasti sangat dekat dengan 100%. Ryan mengangguk puas. Begitulah kata Suzumaki. Bagaimana menurutmu? Roan merenung sejenak. Aku perlu tahu lebih banyak tentang Sun Urpin Rache ini. Kalau memungkinkan, aku ingin bertemu dengan salah satunya. Ryan segera mengalihkan perhatiannya ke Suzumaki. Kau tidak tahu di mana aku bisa menemukan anggota biasa dari ras Sun Urpin di dekat sini, kan? Bab 2930. Minggu berikutnya, Ryan dan Roan mengambil misi baru, yang membawa mereka ke wilayah tetangga, Crovel. Ryan dan Roan seharusnya mengumpulkan sumsum tulang kadal beracun tingkat 3, yang cukup menonjol di daerah ini. Ras kadal beracun tidak menjadi masalah, jadi itu membuat segalanya menjadi lebih sederhana. Tentu saja, baik Ryan maupun Roan tidak akan kesulitan dengan itu. Mereka benar-benar bisa melawan binatang iblis tingkat 6, apalagi yang tingkat 3. Satu-satunya alasan mereka mengambil misi itu adalah agar mereka bisa memberikan alasan untuk pergi ke Crovel. Ada daerah pegunungan yang disebut Hundrer. Itu juga merupakan tempat di mana Anda bisa menemukan beberapa roh Sun Urpin. *HSSS. Seekor kadal rawa Lamareal menjerit terakhir saat jantungnya tertusuk anak panah yang terbuat dari cahaya. Ia bahkan tidak menyadarinya sebelum jatuh ke tanah, dan dunianya menjadi gelap. Ryan turun dari langit sebelum menggunakan energi spiritual dan pedangnya untuk memotong tubuh kadal itu dan mengeluarkan sumsum tulang makhluk malang itu. Menurut CD, kadal rawa Lamareal juga merupakan jenis kadal racun di wilayah ini, komentar Ryan dan memasukkan sumsum tulang ke dalam cincin spasialnya. Tepat setelah itu, keterampilan pemurniannya aktif, menghilangkan semua jejak racun dari tubuhnya. Ryan sama sekali tidak perlu khawatir berurusan dengan tubuh kadal itu. Roan mengangguk sementara keduanya mulai terbang lagi. Misi klan sekarang sudah beres. Hundrer seharusnya tidak lebih dari 1 jam dari sini jika kita terbang dengan kecepatan penuh. Roan kemudian melirik Ryan. Sebenarnya kau tidak perlu ikut denganku. Ryan mengangkat bahu. Menurutmu aku suka ditemani. Aku menemanimu karena penasaran dengan ras Sun Urpin ini. Maksudku, ini adalah ras roh yang menggunakan teknik kultivasi. Bukankah itu menarik? Roan mendengus tetapi tidak menjawab. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia juga tidak tertarik. Indra spiritual Roan kemudian menyadari sesuatu di kejauhan. Bukankah itu? Ryan menyadari hal yang sama dan cukup terkejut. Hei, ada beberapa anggota klan kita di sini juga. Klan kita. Roan melirik Ryan. Kau tahu apa maksudku? Ryan tampaknya tidak keberatan. Saat ini, 5 orang kultivator dari klan Gondel tengah berlari, terbang secepat yang mereka bisa. Tepat di belakang mereka, puluhan kultivator dari kekuatan lain tengah mengejar. Orang-orang di belakang tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi mereka juga memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Salah satu dari mereka bahkan berada di tahap awal alam jiwa baru lahir, tampak sedang mempermainkan anggota klan Gondel. Kelompok mereka, jelas, belum menyadari si kembar. Ryan dan Roan tidak menggunakan skill Light and Divine Sense Bending,
tetapi spiritual sense mereka puluhan kali lebih besar, jadi, Rowan berbalik dan mulai terbang ke arah lain. Terserah. Bukan masalah kita. Namun, Ryan tidak mengikutinya. Ayolah. Klan Gondel dan anggotanya sudah begitu, dermawan, kepada kita berdua sampai sekarang, meskipun mereka tidak menyadarinya. Bagaimana kalau kita membalas kedermawanan mereka dengan membantu orang-orang ini? Selain itu, tidakkah menurutmu orang-orang yang mengejar anggota klan Gondel mungkin juga sangat murah hati? Rowan tiba-tiba berhenti. Sekarang setelah kupikir-pikir, orang-orang itu memang sangat murah hati. Dia sama sekali mengabaikan bagian tentang membantu klan Gondel, tetapi dia menyukai bagian tentang membantu diri mereka sendiri dengan barang-barang milik pengejar. Asterisk klak, klak, klak. Tubuh Ryan dan Rowan tiba-tiba berubah, mengambil bentuk yang sama sekali berbeda. Mereka kemudian menyiramkan 2 botol cairan aneh ke rambut mereka. Seketika, Ryan dan Rowan berubah menjadi 2 orang yang berbeda. Akhirnya, anggota klan Gondel menyadari kehadiran Ryan dan Rowan di kejauhan dan terbang ke arah lain. Hanya ada pesan spiritual sense yang sampai ke si kembar. Cepat, sembunyi. Para pengikut Sekte Parton mengejar kita. Jangan biarkan mereka melihatmu, atau mereka pasti tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Baik Ryan maupun Rowan terkejut. Itu bukanlah reaksi yang mereka harapkan dari para kultivator klan Gondel. Norma dalam dunia kultivasi adalah mereka akan menyerang Ryan dan Rowan secara langsung dan memaksa si kembar untuk ikut campur dalam kekacauan mereka sehingga mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak memainkan peran yang kukira. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya dan langsung melesat maju. Cih, Rowan semakin membencinya, mendecakkan lidahnya. Jika orang-orang dari Gondel itu mencoba menggunakan si kembar sebagai umpan untuk melarikan diri, dia akan menghabisi mereka bersama dengan mereka yang ada di belakang. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak akan membunuh anggota klan Gondel karena Ryan akan mengganggunya tentang hal itu. Rowan pasti akan mengambil semua barang milik mereka. Namun, sekarang, dia bahkan tidak punya alasan untuk merampok menyita barang-barang milik anggota klan Gondel. Benar saja, anggota Sekte Parton langsung memperhatikan Ryan dan Rowan sejak si kembar mengejar mereka. Senior Glassy, tampaknya ada beberapa bala bantuan di depan, salah satu pengejar berbicara. Glassy, satu-satunya penggarap jiwa baru lahir di sana, mendengus menanggapi. Indra spiritualnya akhirnya mencapai Ryan dan Rowan, dan dia bisa melihat inti tahap awal dan alam penggabungan jiwa mereka. Hanya 2 semut tambahan. Karena mereka akan mati, biarkan saja mereka mati. Anggota klan Gondel terkejut ketika melihat Ryan dan Rowan melewati mereka dan berhenti di antara kedua belah pihak. Pemimpin kelompok itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Sial, semuanya, berhenti. Mari kita buat pertahanan terakhir kita di sini. Ryan menoleh ke belakang dan merasa lucu. Orang-orang itu bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri lebih dari sebelumnya. Namun, mereka berhenti untuk membantu. Itu benar-benar bukan sesuatu yang Anda harapkan di dunia kultivasi. Tidak buruk sama sekali. Hahaha, pikir Ryan. Bab 2931 Kepala Harimau. Saat orang-orang klan emas itu mendekat untuk membantu, Ryan dan Rowan menerima pesan indera spiritual dari pemimpin mereka, seorang pria di tahap tengah alam inti dan penggabungan jiwa. Sial, kenapa kau tidak bersembunyi saat kau punya kesempatan? Sekarang, kita semua akan mati di sini bersama-sama. Sebaiknya kau bawa setidaknya 1 dari mereka bersamamu. Kami akan membantu, mari kita lakukan perlawanan terakhir. Ekspresi Rowan berubah lebih gelap. Dia benar-benar tidak bisa lagi menyita barang-barang milik orang-orang ini sekarang. Pergi sana, kalian hanya akan menghalangi. Segera setelah itu, dia menembak ke arah para kultivator Sekte Parton. Hahaha, Ryan tertawa lebih keras dan mengikuti Rowan. Glassy dan anggota Parton Sek lainnya tidak mempercayainya. Ryan dan Rowan menyerang kelompok mereka. Mereka memiliki 17 anggota, semuanya setidaknya berada di alam inti dan fusi jiwa, termasuk Glassy di tahap awal jiwa baru lahir. Itulah yang kusebut percobaan bunuh diri, Glassy berkata. Aku akan mengalahkan mereka berdua. Kalian semua, jangan biarkan mereka yang di belakang melarikan diri. Baik, Senior Glassy. Para kultivator di alam inti dan fusi jiwa segera mengelilingi si kembar. Pada saat yang sama, Glassy mengumpulkan energi spiritual dan elemen petirnya dan menyerang si kembar.
Mati saja. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Ryan melihat itu dan mengabaikan pria itu. Kau suka berurusan dengan orang-orang yang terlalu percaya diri, bukan? Aku akan mengurus yang lain di sekitar sini. Rowan mengangguk sambil tersenyum dingin. Gaya hidup, peningkatan. Gaya kematian, udara bayangan. Gaya kematian, serangan meraj. Satu Ryan dan Rowan langsung berubah menjadi 3 orang. Tubuh mereka melesat, jauh melampaui kecepatan siapapun di sana. Asteris mengerikan. Asteris. Glassy hampir tidak sempat melihatnya ketika ketiga Rowan muncul di sekitarnya. Apa? Gaya kematian, 3 cakar naga. Gaya kematian, Stellar Piercer. Gaya kematian, bulan sabit. Ketiga Rowan itu berasal dari lingkungan Glassy. Glassy tidak cukup cepat atau kuat untuk bertahan melawan serangan seperti itu. Bagaimanapun, Rowan sama kuatnya dengan kultivator Soul Transformation Realm manapun. Namun, pembunuhan instan yang diharapkan tidak terjadi. Asteris ledakan. Asteris. Ledakan api dan petir yang dahsyat langsung terjadi, menyelimuti area seluas ratusan meter dalam sekejap. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator setingkat Glassy. Tiba-tiba, 2 salinan Rowan hancur, dan tubuh asli Rowan dipaksa kembali sementara beberapa luka bakar muncul di sekujur tubuhnya. Jika Rowan tidak bereaksi cukup cepat, dia akan mendapatkan luka yang lebih parah atau bahkan mungkin meninggal di sana. Untung aku juga mengolah tubuh cahaya bintang di tubuh baru ini, meskipun masih di kelas 1, pikirnya dalam hati. Asteris RGGH. Asteris. Tubuh asli Ryan memotong anggota lain dari Parton Sek sebelum melihat kembali ledakan itu. Melihat kondisi Rowan di kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Oh, kembang api yang bagus sekali. Hei, butuh bantuan. Mulut Rowan berkedut. Aku tidak butuh bantuan untuk membunuhmu. Apakah itu cukup? Teriaknya balik. Hahaha. Ryan tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan serangannya. Cloningnya tidak berhenti sedetik pun. Saat semua itu terjadi, anggota klan Gondel melihat kejadian itu dengan mulut ternganga lebar. Mereka benar-benar merasakan kultivasi Ryan dan Rowan. Mereka adalah ahli alam inti tahap awal dan alam penggabungan jiwa. Namun, bagaimana mereka bisa sekuat ini? Mereka pasti menyembunyikan kultivasi mereka yang sebenarnya. Tapi aku tidak ingat wajah mereka. Kurasa aku kenal semua orang di sekte di alam jiwa baru lahir dan di atasnya. Mereka jelas bukan salah satu dari mereka. Rowan mengabaikan komentar-komentar itu dan menggunakan skill pemulihan instan Ryan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia menatap pusat ledakan itu dengan ekspresi dingin. Baru saja, ia merasakan kehadiran sense spiritual yang jauh lebih kuat daripada yang seharusnya dirasakan Glassy. Asap ledakan mulai menghilang. Kemudian, Rowan melihat Glassy. Dia masih hidup, meskipun dialah yang berada di tengah ledakan. Di sekelilingnya, ada semacam kepala harimau yang terbuat dari elemen petir dan api. Kepala itu menatap Rowan dengan ekspresi ganas, seolah memiliki kehidupannya sendiri. Glassy bahkan lebih terkejut melihat Rowan masih hidup, terutama saat luka-luka Rowan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Bagaimana dia bisa selamat? Rowan mendengus. Apa kau pikir kau orang pertama yang menggunakan harta karun penyelamat hidup di dunia ini? Aku pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Rowan kemudian lebih memperhatikan kepala harimau api dan petir itu. Namun, aku lebih tertarik padamu. Jangan berpura-pura menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan. Aku tahu bukan orang bodoh ini yang mengendalikan kekuatanmu. Ohaminho, tiba-tiba, Rowan dan yang lainnya di sekitar merasakan pesan indera spiritual mencapai kepala mereka. Anggota klan Gondel, kau tampak masih sangat muda, tidak, lupakan saja. Penampilanmu ini tidak nyata. Tidak mungkin kau bisa selamat dari ledakan pertama jika kau masih semuda itu. Siapa kau? Mengapa kau mencoba membunuh cucuku? Rowan menyimpan pedangnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mencoba membunuh siapapun. Si idiot inilah yang memburu anggota klan Gondelku. Kau tidak bisa berharap aku hanya akan terus menatapnya sementara dia membunuh semua orang, bukan? Apa kau tidak akan melakukan apapun? Kepala harimau itu kemudian melihat sekeliling. Di kejauhan, Ryan juga berhenti membunuh anggota klan Parton lainnya. Hanya 3 dari mereka yang masih hidup, dengan cepat terbang ke arah kepala harimau untuk berlindung. Dan, lebih jauh di belakang, ada para pembudidaya klan Gondel lainnya.
Akhirnya, kepala harimau itu kembali menatap Gelasi. Mengapa kamu memburu mereka? Aku, Gelasi menelan ludah. Mereka sedang berburu di wilayah kita, jadi aku hanya berpikir untuk memberi mereka sedikit pelajaran. Bohong. Seketika, pemimpin kelompok klan Gondel melangkah maju. Senior, namaku Tubun Tubal Kain. Hutan Kisten adalah bagian dari perjanjian antara klan Gondel dan Sekte Parton, jadi kami punya kewenangan untuk berburu di sana. Mereka muncul begitu saja dan menyerang tanpa mengatakan apapun. 6 temanku tewas di tangannya. Ekspresi kepala itu berubah lebih buruk saat melihat Gelasi. Pakar yang mengendalikannya jelas tahu bahwa hutan Kisten terbuka untuk klan Gondel. Wilayah klan Gondel juga memiliki banyak tempat terbuka untuk digunakan oleh Sekte Parton miliknya. Merupakan hal yang cukup umum untuk mengadakan perjanjian ini guna mencegah masalah yang tidak perlu di antara kekuatan. Gelasi langsung menundukkan kepalanya, tidak berani menatap kepala harimau itu. Siapapun yang bodoh bisa tahu bahwa Gelasi memang sudah bertindak berlebihan. Lebih baik kau bersiap saat kau kembali. Ye ya, kakek, Gelasi gemetaran, tetapi dia juga lega karena selamat. Kalau saja dia tidak menggunakan harta kakeknya, Roan pasti akan menghabisinya. Kepala harimau itu kemudian menoleh ke arah Roan dan yang lainnya. Biasanya, ia akan membunuh semua orang di sini untuk mencegah berita itu tersebar. Namun, ia bukan orang bodoh. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Roan sebelumnya, ia tidak yakin bisa melakukannya. Kalian juga sudah membunuh banyak anggota sekteku. Kita akhiri saja masalah ini di sini. Aku akan memastikan cucuku akan didisiplinkan kembali di sekte. Roan juga tidak yakin bisa menghadapi kepala harimau itu. Tidak diragukan lagi bahwa kepala itu dikendalikan oleh seorang ahli alam transisi atau bahkan lebih tinggi. Baiklah, kami juga akan kembali ke klan Gondel untuk mencegah masalah lebih lanjut. Kepala itu menatap Roan sejenak. Siapa namamu? Aku tidak perlu menjawabnya, jawab Roan lugas. Penampakan ini tidak nyata. Cukup adil. Kepala harimau itu kemudian menyelimuti Gelasi dan 3 kultivator sekte yang tersisa dengan elemen petir dan energi spiritual. Kemudian, kepala itu melesat ke kejauhan seperti sambaran petir. Baik Rean maupun Roan tidak berniat mengejarnya. Bab 2932 di tempat lain. Senior, Tubun dan yang lainnya segera mendekat dan berlutut di udara. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami. Maaf juga atas kata-kataku sebelumnya. Aku tidak tahu kekuatan kalian karena penampilan kalian. Roan mengabaikannya dan turun untuk mengambil cincin spasial dari para pembudidaya yang dibunuh Rean. Di sisi lain, Rean hanya tersenyum pada Tubun sebelum berbicara. Tidak apa-apa, kami kebetulan ada di dekat sini. Selain itu, aku sangat senang. Saat kau melihat kami, kau bisa saja mendatangi kami dan mencoba menggunakan kami berdua sebagai umpan atau semacamnya. Namun, kau tidak melakukannya, meminta kami untuk bersembunyi, dan mencoba memancing musuh pergi. Aku memujimu untuk itu. Terima kasih, senior, Tubun dan yang lainnya lega mendengarnya. Rean mengangguk. Baiklah, kembalilah ke klan dan laporkan apa yang terjadi. Senior, kata Tubun. Bagaimana kami harus memanggilmu? Aku tidak ingat ada sesepuh atau tetua tinggi yang mirip. Rean tertawa. Terlihat seperti anak kecil. Jangan khawatir, ini jelas bukan penampilan kami yang sebenarnya. Kami sedang sibuk dengan sesuatu. Itulah sebabnya kami menyembunyikan identitas kami. Kau bisa memanggil kami, coba kulihat. Baiklah, panggil saja kami Tom dan Jerry. Ngomong-ngomong, aku Jerry. Roan mendengarnya dari jauh namun mengabaikannya sama sekali. Tubun tidak keberatan. Tidak masalah, Jerry senior. Ada yang bisa kami bantu. Rean merenung sejenak. Pegunungan Hundrer adalah tempat di mana mereka harus mencari ras Sun Urpin, tetapi itu bukanlah roh yang mudah ditemukan bahkan jika Anda tahu lokasinya. Apakah Anda mungkin tahu di mana saya dapat menemukan anggota ras Sun Urpin di Pegunungan Hundrer? Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah seorang wanita muda di belakang, termasuk Tubun. Rosa, kamu sudah bangun. Rosa mengangguk, merasa sedikit gembira karena para senior membutuhkan sesuatu yang bisa ia bantu. Ya, ia melangkah maju dan membungkuk kepada Rean. Aku punya teman dari ras Sun Urpin. Sejujurnya, aku awalnya tinggal di kota Cupes, yang dekat dengan pegunungan. Karena beberapa keadaan, aku akhirnya bergabung dengan klan Gondel. Meskipun demikian,
Aku masih punya teman ini, dan aku yakin aku bisa membawa para senior kepadanya. Kemudian, dia menyadari sesuatu. Senior, apa yang ingin kalian lakukan dengannya? Rosa, Tubun langsung menegurnya. Itu bukan urusanmu. Bantu saja senior Jerry. Aku, Rosa tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Ryan hanya melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Rosa, kan, jangan khawatir, nak. Kami tidak berencana untuk membunuhnya atau menyakitinya. Pada saat yang sama, Ryan berpikir, yah, metode Roan mungkin membuatnya merasa ingin mati. Aku ingin tahu apakah itu masuk akal. Mata Rosa berbinar. Baiklah, para senior. Aku bisa mengantar kalian ke sana. Ryan mengangguk puas. Bagus. Rosa akan ikut dengan kami. Sedangkan kalian semua, kembalilah ke klan. Tidak perlu khawatir. Kami akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Mengerti. Semua orang mengangguk. Sesaat kemudian, Tubun pergi bersama yang lain, meninggalkan Ryan, Rowan, dan Rosa. Tunggu. Namun sebelum itu, Rowan kembali dan melemparkan cincin spasial kepada Tubun dan yang lainnya. Ada beberapa hal bagus di dalamnya. Ambillah dan tutup mulut kalian tentang kami berdua. Kelompok Tubun merasa gembira. Terima kasih, Tom Senior. Kami akan melakukannya. Akhirnya, mereka pergi. Rosa tidak bisa menahan rasa gugupnya. Meskipun mereka mengatakan akan menjaganya, bagaimana jika mereka tiba-tiba memutuskan untuk mencoba sesuatu? Mereka sendiri yang mengatakannya. Itu bukan penampilan mereka yang sebenarnya, jadi tidak akan ada yang bisa melacak mereka nanti. Ryan menatap ekspresinya dan mendesah. Hei, Tom, anak ini pikir kita ingin berhubungan dengannya, bahkan dengan paksa. Ekspresi Rosa langsung berubah. Rowan menatapnya, tahu Ryan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tertarik pada anak-anak atau hubungan apapun. Tepat setelah itu, Rowan terbang menjauh, meluangkan waktu untuk memeriksa isi cincin spasial yang dikumpulkannya. Hahaha, Ryan tertawa dan menepuk kepala gadis itu. Nak, bau susu ibumu masih tercium. Kamu masih terlalu muda untuk berpikir seperti itu. Sekarang, ayo pergi. Ryan dengan cepat menyelimuti Rosa dengan energi spiritualnya dan terbang mengejar Rowan. Sedangkan gadis itu, wajahnya semerah tomat. Pikirannya terlihat begitu jelas sehingga dia ingin menceburkan diri ke dalam lubang. Dia tidak berbicara apapun selama beberapa jam berikutnya. Rowan tak kuasa menahan rasa kecewa. Orang-orang idiot di alam inti dan alam penggabungan jiwa tidak punya banyak. Rowan lalu melemparkan cincin spasial itu ke Ryan. Ryan memeriksa bagian dalam dan harus setuju dengannya. Mereka cukup buruk untuk level mereka. Sekitar 1200 batu spiritual tingkat 3 dan hanya 43 tingkat 4. Namun, ada banyak batu spiritual tingkat 2. Mungkin bagus untuk digunakan sebagai uang kembalian. Dia kemudian memasukkan semua isinya ke dalam cincin spasial miliknya sendiri. Namun, ada barang-barang lain di sana juga. Hei, Rosa, ambillah. Rosa terkejut dan menangkap cincin spasial. Ini. Ryan tersenyum. Kami hanya menginginkan batu spiritual, senjata, pil, dan benda-benda itu. Kau dapat mengambilnya sebagai pembayaran karena telah menuntun kami ke temanmu. Rosa melihat ke dalam, dan suasana hatinya akhirnya cerah. Ada senjata dan pil yang bisa dia gunakan sendiri. Kalau tidak, dia bisa menjualnya saat kembali ke klan. Terima kasih, para senior. Baik Ryan maupun Rowan tidak ingin terlibat dengan apa yang terjadi di sana, jadi mereka jelas tidak bisa menjual barang-barang itu meskipun mereka mau. Karena itu masalahnya, mereka mungkin sebaiknya membiarkan gadis ini memilikinya. Selain itu, Ryan dan Rowan bisa membuat senjata dan pil yang jauh lebih baik daripada yang ada di cincin spasial. Para senior, Rosa kemudian menarik perhatian mereka. Kita harus pergi sedikit ke timur laut dari sini. Ryan memeriksa peta di CD-nya. Itu bukan arah pegunungan Hundrer. Rosa mengangguk. Temanku tidak tinggal di sana. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2933. Bukankah kau bilang kau tinggal di dekat pegunungan? Tanya Ryan balik, penasaran. Ya, Rosa membenarkan. Tapi aku tidak pernah bilang dia tinggal di pegunungan. Ryan mengangguk. Oh, benar juga. Kalau begitu, tunjukkan di peta kemana kita harus pergi. Rosa mengikuti perintah itu,
dan si kembar akhirnya pergi ke arah yang benar. Teman Rosa tidak tinggal di pegunungan, tetapi tidak jauh dari sana. Ras Sun Urpin biasanya tinggal di tempat-tempat dengan banyak sinar matahari, tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa tinggal di tempat lain. Beberapa jam kemudian, kelompok si kembar tiba di kota Donel, kota lain di dekat pegunungan Hundrer. Itu bukan kota besar, mungkin tidak lebih dari beberapa puluh ribu orang. Di bagian tengahnya, ada menara besar yang menjulang ratusan meter. Kita bisa langsung ke menara, senior, kata Rosa. Temanku tinggal di puncak menara. Ryan dan Roan saling berpandangan sebelum kembali menatap Rosa. Teman kalian ini tampaknya cukup kaya. Dia memang hebat. Rosa tampak senang membicarakannya. Tentu saja, dibandingkan dengan para kultivator, itu bukanlah sesuatu yang mengesankan. Namun, untuk dunia fana, dia berhasil melakukannya dengan baik. Ryan dan Roan mendarat di sebuah panggung di sisi puncak menara. Sesaat kemudian, gelombang panas datang dari dalam menara, menyelimuti keduanya. Akhirnya, seekor Sun Urpin Spirit terbang dari menara, lalu satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi. Itu lebih dari satu teman, bukan begitu? Rosa tersenyum. Jangan khawatir. Temanku suka memberi tempat tinggal bagi anggota rasnya yang lain. Ia kemudian memusatkan energi spiritualnya dalam suaranya. Clifton, ini aku, Rosa. Gelombang panas lain datang dari menara sebelum Sun Urpin yang lebih besar terbang keluar. Ia segera mendarat di dekat si kembar dan Rosa, terkejut. Oh. Dan kupikir orang-orang dari Parton itu datang untuk membuat masalah lagi. Seketika, gelombang panas dari Sun Urpin berhenti. Rosa segera berlari ke depan dan memeluk roh itu, yang tingginya hampir sama dengan dirinya. Maaf mengganggumu. Para tetua sekteku sedang mencari seseorang dari ras Urpin Matahari, jadi aku memikirkanmu. Orang tua. Clifton melihat sekeliling, mencoba mencari seseorang yang tampak tua. Apakah mereka akan datang nanti? Rosa menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum menunjuk ke arah si kembar. Mereka adalah para tetua dari klan Gondel, Tom dan Jerry. Mereka kebetulan menyelamatkan hidupku saat kami sedang berburu bahan-bahan untuk membuat binatang iblis. Clifton menatap kedua anak berambut merah itu dan merasa Rosa sedang bercanda dengannya. Apakah ini semacam lelucon? Baru kemudian ia menyebarkan indera spiritualnya dan menyadari bahwa si kembar berada di tahap awal alam inti dan penggabungan jiwa. Tidak buruk sama sekali untuk anak-anak. Ryan mendekat dan membungkuk. Halo, teman. Aku Jerry. Lagi pula, kita bukan anak-anak. Ini hanya penampilan luar. Kita tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, itu saja. Clifton menyipitkan matanya, merasa situasi ini terlalu aneh. Bahkan jika kalian memutuskan untuk menyamar, apakah kalian perlu menyamar sebagai anak-anak? Terserahlah, masuklah. Matahari sudah hampir terbenam, jadi tidak banyak lagi sinar matahari yang bisa aku manfaatkan. Ryan, Rowan, dan Rosa mengikuti Clifton ke dalam. Puncak menara itu tidak memiliki banyak barang. Namun, menara itu sangat terbuka. Ada jendela-jendela raksasa dan banyak cermin di mana-mana agar sinar matahari dapat bersirkulasi sebanyak mungkin. Selain itu, ada beberapa sarang yang terbuat dari bahan-bahan berelemen api. Clifton terbang ke salah satu sarang yang lebih besar dan beberapa orang menemaninya. Wah, Rosa kecilku membawamu ke sini, jadi kurasa aku akan mendengarkanmu, setidaknya. Apa kau ingin sesuatu? Bawahanku di sini bisa memberimu minuman. Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah mereka budakmu atau semacamnya? Ekspresi Clifton menjadi gelap. Dasar brengsek. Aku membayar mereka dengan sangat mahal untuk merawat menaraku. Oke. Hampir semua orang di kota ini ingin bekerja di sini. Orang-orang melihat ke arah Ryan dan tertawa cekikikan. Jelas, Ryan bukanlah orang pertama yang melakukan kesalahan itu. Mereka benar-benar tidak terlihat seperti orang-orang di sana yang dipaksa melakukan apapun. Ekspresi Ryan juga berubah serius dan dia meminta maaf dengan tulus. Maaf, teman. Aku salah bicara. Aku juga orang yang membenci perbudakan. Hanya saja aku tidak pernah menduga roh akan mempekerjakan manusia, jadi aku langsung mengambil kesimpulan. Clifton juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ryan akan meminta maaf sedalam itu. Tentu saja, kesannya terhadap Ryan sedikit membaik. Tidak apa-apa, selama kamu mengerti. Namun, ia segera pulih. Ngomong-ngomong,
Rosa kecilku bilang kau mencari seseorang dari rasku. Apa yang kau butuhkan dari kami? Ryan menatap Rowan, yang selama ini terdiam. Rowan melangkah maju dan menyampaikan pendapatnya. Kudengar Sun Urpins juga menggunakan teknik kultivasi seperti manusia. Benarkah? Clifton menyipitkan matanya. Tidak juga. Kenapa pertanyaannya? Rowan langsung ke pokok bahasan. Saya telah menciptakan ribuan teknik kultivasi di masa lalu, dan kebetulan saya membutuhkan teknik kultivasi untuk Sun Urpins. Namun, saya belum pernah mendengar tentang roh yang menggunakan teknik kultivasi. Saya yakin saya dapat menciptakannya, tetapi saya perlu bekerja sama dengan Sun Urpin untuk itu. Namun, pertama-tama, saya perlu tahu apakah Sun Urpin benar-benar dapat menggunakan teknik kultivasi atau tidak. Clifton tidak mengerti. Mengapa kamu membutuhkan benda seperti itu? Katakan saja ada orang lain yang membutuhkannya, jawab Rowan ambigu. Clifton merenung sejenak. Situasinya tampak sangat aneh. Meskipun demikian, itu bukanlah rahasia, jadi dia memutuskan untuk berbicara. Sejujurnya, kita dapat menggunakan teknik kultivasi. Namun, teknik yang berhasil bagi kita jarang dan jarang ditemukan, jadi kita biasanya berkultivasi tanpa teknik tersebut. Sun Urpins dapat berkultivasi hanya dengan sinar matahari, tetapi teknik kultivasi pasti akan meningkatkan kemajuan kita. Saya tidak akan berbohong. Saya telah mencari teknik kultivasi selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemukannya. Rowan tersenyum tipis. Kalau begitu, kurasa kepentingan kita sama. Bab 2934. Ryan mendengar itu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mungkinkah Anda akan melelang sebuah barang di lelang berikutnya di ibu kota kerajaan? Nama orang yang melelang Enchanted Moon Gel jelas tidak diungkapkan, tetapi orang dapat menebak bahwa itu adalah Sun Urpin atau setidaknya seseorang yang terkait dengan ras Sun Urpin. Mungkin itu adalah Clifton sendiri. Namun, Clifton menggelengkan kepalanya. Andai saja aku ada di sana. Aku juga melihat daftar lelangnya. Sayangnya, aku tidak akan pernah memiliki sesuatu seperti Enchanted Moon Gel di tanganku. Kalau aku punya, mungkin aku sudah mati. Gel itu sangat mahal dan sulit didapat. Begitu ya? Ryan merasa sedikit kecewa. Jika itu Clifton, akan jauh lebih mudah untuk bertukar teknik dengannya. Namun, Rowan tidak keberatan. Baiklah, apakah kamu akan menerima tawaran itu? Clifton merenung sejenak. Apakah ada risiko yang terlibat? Rowan tidak berbohong. Aku tidak yakin. Aku belum pernah membuat teknik kultivasi untuk roh sebelumnya. Kalau bisa menghibur, aku tidak pernah punya masalah dengan teknik kultivasi untuk manusia. Itu saja yang bisa kukatakan. Akhirnya, Clifton memutuskan untuk setuju. Asteris peluit. Seketika, 3 Sun Urpin mendarat di dekat Rowan. Spirits berbeda dari Demon Beast. Mereka tidak perlu mencapai tahap 5 sebelum memperoleh kesadaran. Setiap spirit Rache memiliki aturannya sendiri, dan Sun Urpin sudah memiliki kesadaran sejak mereka lahir. Tentu saja, mereka harus mempelajari semuanya sendiri, seperti anak kecil. Grui, Seebis, Nitil, kalian bertiga akan membantu anak ini mengembangkan teknik kultivasinya. Mengerti, perintah Clifton. Siap, Senior Clifton. Ketiganya segera menerima perintah itu dan menoleh ke Rowan. Rowan tersenyum tipis. Baiklah, kita akan mulai besok pagi saat matahari mulai terbit lagi. Tunjukkan padaku proses kultivasimu, lalu, Rowan berbicara dengan Sun Urpin selama berjam-jam setelah itu. Sementara itu, Ryan pergi ke kota karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Entah mengapa, Rosa juga mengikutinya. Kau tidak perlu menemaniku, tahu. Bukankah kau berteman dengan Clifton? Pergilah ke sana dan habiskan waktu bersamanya. Rosa menggelengkan kepalanya. Clifton selalu tertidur di malam hari, dan dia sangat menyebalkan jika ada yang mengganggunya saat dia beristirahat. Yah, semua Sun Urpin memang seperti itu, tetapi ketiganya tidak akan mengeluh karena Clifton memerintahkan mereka untuk membantu Senior Tom. Ryan memasuki sebuah restoran dan duduk di meja sebelum memesan beberapa makanan lezat. Itu masih belum menjelaskan mengapa kau mengikutiku. Apa kau tidak takut aku akan memu atau semacamnya? Rosa kembali tersipu. Maaf, Jerry Senior. Itu hanya. Hahaha. Ryan tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, nak. Aku tahu kenapa kau merasa seperti itu, terutama karena Tom dan aku jauh lebih kuat darimu.
Tapi, jangan khawatir. Tak satu pun dari kami yang menganggapnya serius. Malah, kau benar karena menjaga kewaspadaanmu tetap tinggi. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi. Aturan yang kuat, bahkan di kekaisaran Werdelem kita. Ngomong-ngomong, lanjut Ryan. Kau lahir di sini, di wilayah Sekte Parton, kan? Kau mengatakan sesuatu tentang keadaan yang membuatmu bergabung dengan klan Gondel. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini, Rosa terdiam sejenak. Jika ini topik yang sensitif, kamu tidak perlu bicara, Ryan tidak memaksakan masalah tersebut. Aku hanya ingin tahu, tetapi tidak cukup ingin tahu jika kamu tidak ingin bicara. Rosa tampak sedikit tertekan, tetapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara. Entah mengapa, ia merasa nyaman di dekat Ryan, tanpa ia sadari, sejumlah kecil elemen cahaya memasuki tubuhnya, dan Ryan mengendalikannya. Elemen cahaya itu tidak ada di sana untuk membuatnya berbicara, hanya untuk membuatnya rileks. Sekte Parton cukup sulit diatur. Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan pergi dan mengambilnya begitu saja, jelas Rosa. Anda melihatnya saat kami dikejar. Suatu hari, beberapa petani dari Parton masuk ke rumah kami seolah-olah rumah itu milik mereka. Hari itu, ibu, saudara perempuan, dan saya, Rosa tidak menceritakan bagian cerita itu. Bagaimanapun, setelah mereka akhirnya pergi, ayahku memutuskan bahwa tempat itu tidak cukup baik, jadi kami pindah ke wilayah klan Gondel, lanjut Rosa. Beruntung, ternyata aku memiliki bakat yang tinggi selama ujian, dan aku diterima sebagai anggota klan. Aku telah berkultivasi di sana sejak saat itu. Indra spiritual Ryan memeriksa tubuh Rosa, terutama bagian di bawah sana. Dia melihat dengan jelas bahwa Rosa sudah tidak perawan lagi. Namun, Rosa tidak mengatakannya dengan lantang, jadi Ryan tidak tahu apakah Rosa kehilangan perawannya saat kejadian atau nanti di masa mendatang. Ujian untuk klan Gondel biasanya dilakukan setelah berusia 5 atau 6 tahun, bukan? Rosa menundukkan kepalanya, maksudnya jelas. Peristiwa di wilayah Sekte Parton jelas terjadi pada usia itu. Ryan cukup pandai mendeteksi kebohongan seperti Rowan, dan seseorang yang masih muda seperti Rosa tidak akan pernah bisa menipunya. Dia bisa tahu dengan pasti bahwa Rosa tidak berbohong kepadanya. Ryan menatap langit-langit dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan hal baru baginya. Jumlah kejadian seperti itu yang ia lihat saat menyebarkan indera surgawinya di alam dewa sudah tak terhitung lagi. Satu kota di sana bisa dihuni miliaran warga. Kau punya dua pilihan. Satu, lupakan saja dan cobalah jalani hidupmu sendiri. Atau dua, tumbuhlah kuat dan balas dendam. Ada yang bilang balas dendam itu salah, tapi aku tidak. Pada akhirnya, yang terpenting adalah apa yang membuatmu merasa lebih baik. Ryan tidak akan membalas dendam untuk gadis itu sudah pasti. Jika dia melakukannya, lalu bagaimana dengan orang-orang lain yang tak terhitung jumlahnya yang dia lihat ketika dia berada di alam semesta lisan? Ryan hanyalah satu orang, dan fakta itu tidak akan pernah berubah. Pada akhirnya, Rosa hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lupakan topik suram ini. Ayo, makan. Aku yang bayar. Bab 2935. Keesokan harinya, Rowan menghabiskan waktunya mengamati Sun Urpins yang sedang berkultivasi sambil mengajukan lebih banyak pertanyaan. Terkadang, ia akan menyentuh tubuh halus mereka selama proses tersebut. Di waktu lain, ia akan melakukan kontak langsung dengan inti mereka. Indra spiritualnya, dibantu oleh jiwa alam keilahian puncaknya, mengamati setiap milimeter tubuh mereka. Hei, butuh kamu, kemarilah, Rowan tiba-tiba memanggil Ryan. Ryan segera datang. Ada apa? Kamu lebih baik dengan energi yang daripada aku, jelas Rowan. Grui di sini sedang berkultivasi. Sentuh intinya dan beritahu aku jika kamu melihat lebih dari 30 saluran di dalamnya. Lalu, ulangi proses dengan Seebis dan Nitil. Saluran. Ryan bingung. Apakah Spirit Kores punya saluran? Lakukan saja. Rowan tidak menjelaskan. Ryan mengangkat bahu dan mengikuti perintah. Seketika, ia merasakan saluran yang dibicarakan Rowan, yang membuatnya sangat terkejut. Oh, benar-benar ada saluran energi kultivasi. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa teknik kultivasi berhasil bagi mereka meskipun mereka masih roh. Lalu, desak Rowan. Ryan memejamkan mata dan lebih memerhatikan. Tepatnya 33 saluran di inti Grui, jawab Ryan.
Ini mungkin menarik minatmu. Saluran-saluran ini tidak hanya ada di intinya saja. Tubuh eterealnya juga memilikinya. Hanya saja bentuknya membuatnya sangat sulit untuk diperhatikan. Rowan mengangguk puas. Aku sudah menduganya. Periksa juga Seebis dan Nitil. Ryan segera memeriksa dua Sun Urpin lainnya. Seebis adalah Sun Urpin tahap 4, sementara Nitil berada di tahap 2. Tidak diragukan lagi Clifton memilih ketiga spirit ini karena mereka berada di tahap yang berbeda. Baiklah, Seebis memiliki 44 saluran sementara Nitil memiliki 22. Sepertinya mereka memperoleh 11 saluran baru setiap kali mereka menerobos. Rowan merenung sejenak dan pergi menemui Clifton. Sesaat kemudian, Rowan kembali dengan ekspresi termenung. Clifton mengizinkanku memeriksa Urpins tahap 1. Memang, mereka hanya punya 11 saluran. Apakah itu akan jadi masalah? Tanya Ryan meski ia punya gambaran mengapa hal itu bisa terjadi. Anda mungkin sudah menebaknya, tetapi perbedaan utamanya adalah jumlah salurannya, jelas Rowan. Semua ras humanoid melewati alam transformasi tubuh, lalu membuka meridian mereka. Begitu meridian terbuka, mereka akan tenang. Anda tidak akan membuka lebih banyak lagi selama sisa hidup Anda, dan itu tidak berbeda bagi kami. Sebagian besar teknik bekerja di sekitar meridian ini dan jumlahnya. Namun, Sun Urpins memperoleh lebih banyak saluran, yang mirip dengan meridian, di setiap tahap. Ryan dapat melihat masalahnya. Tidak heran teknik kultivasi yang berhasil untuk Sun Urpins jarang ditemukan. Anda memerlukan teknik kultivasi yang dapat disesuaikan untuk setiap tahap dan jumlah saluran di inti mereka selama waktu tersebut. Tepat sekali, Rowan membenarkan dengan ekspresi masih termenung. Akhirnya, dia tersenyum tipis dan menatap Sun Urpin. Seebis, aku akan memberikanmu teknik untuk energi yang dan elemen api. Aku hanya perlu membuat beberapa perubahan, jadi bersiaplah. Rowan duduk di tanah dan memejamkan matanya. Semua yang telah dipelajarinya hingga saat ini terlintas di benaknya saat ia memodifikasi teknik tersebut. Akhirnya, ia membuka matanya lagi dan menggunakan indera spiritualnya untuk memberikan teknik tersebut kepada Seebis. Seebis terkejut. Teknik itu aneh. Teknik itu memang menggunakan saluran inti tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, teknik itu mengharuskannya untuk menutup beberapa salurannya pada saat-saat tertentu. Seebis selalu berkultivasi dengan semua salurannya terbuka. Jika teknik ini mengharuskannya untuk menutup beberapa saluran, bukankah itu lebih buruk daripada berkultivasi tanpa teknik apapun? Apakah kamu yakin itu benar? Jangan buang-buang waktuku lagi, cobalah saja, desak Rowan. Seebis hanya bisa melakukan apa yang diminta Rowan dan mengikuti langkah-langkah teknik tersebut. Awalnya, ia mampu menyerap api dan elemen dan terutama energi yang dari sinar matahari. Hanya saja ternyata prosesnya lebih lambat dari yang ia kira. Selama proses tersebut, Rowan mengecek salurannya dengan bantuan Ryan. Ryan pada dasarnya berbagi ingatannya dengan Rowan tentang hal itu. Semakin banyak Rowan menonton, semakin senang dia. Bagus. Ini persis seperti yang kuharapkan. Kalian bisa berhenti sekarang, Seebis. Nitil, Grui, kalian sudah bangun. Aku akan memberikan teknik yang sama kepada kalian berdua. Ryan, teruslah mengecek saluran mereka. Peristiwa itu terulang kembali dengan Grui dan Nitil hingga Rowan merasa puas. Kalian bisa berhenti sekarang. Beri aku waktu sebentar. Rowan kembali duduk dan terdiam. Hanya saja dia terus seperti itu selama berjam-jam. Pada suatu saat, Rosa dan Clifton juga tiba. Clifton, tentu saja, adalah yang paling penasaran. Apa yang sedang dia lakukan? Ryan mengangkat bahu. Dia seharusnya membangun teknik itu dalam pikirannya. Mengenai bagaimana hasilnya, aku tidak yakin. Rowan butuh banyak percobaan untuk membuat teknik kultivasi afinitas luar angkasa Luan berhasil, dan Luan adalah anggota ras humanoid, jadi berapa banyak percobaan yang dibutuhkan Rowan untuk para roh? Tidak ada yang tahu. Pada akhirnya, Rowan menghabiskan malam dalam posisi yang sama. Terkadang, ia menggelengkan kepalanya. Di waktu lain, ekspresinya berubah gelap atau rileks. Rowan baru membuka matanya lagi keesokan harinya di awal siang. Seharusnya begini saja. Rowan menyadari Clifton ada di sana. Bagus, kau bisa mencobanya dulu. Clifton terkejut, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Rowan sudah mentransfer teknik itu ke pikirannya melalui pesan indera spiritual. Benda ini. Rowan menyilangkan lengannya. Lihat apakah berhasil. Ryan,
Periksa inti tubuhnya saat melakukannya. Clifton mengangguk cepat dan mulai menggunakan teknik itu. Seketika, energi yang dan elemen api yang tersedia dalam cahaya matahari mengalir ke tubuh Clifton seperti pusaran. Itu jauh melampaui apapun yang pernah dilakukan di masa lalu. Luar biasa. Rowan menyipitkan matanya. Ia melihat proses itu melalui ingatan Ryan. Dasar. Tentu saja, teknik kultivasi untuk roh tidak mudah dibuat. Clifton merasa ingin menangis. Jika itu adalah sampah, maka seberapa baguskah yang sempurna? Bisakah kau membuatnya lebih baik? Rowan mengangguk. Upayamu tadi menunjukkan beberapa kekurangan. Beri aku waktu sebentar, dan aku akan memperbaiki yang terburuk. Itu seharusnya cukup untuk digunakan dalam perdagangan. Bab 2936. Rowan membuat beberapa modifikasi dan percobaan lagi dengan berbagai Sun Urpin di sana. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya, meskipun dia masih tidak tampak senang. Itu masih teknik yang buruk, tapi setidaknya aku bisa melihatnya tanpa muntah. Baiklah, itu sudah cukup. Clifton, dan juga Sun Urpin lainnya, sangat senang. Rowan, kesepakatan kita adalah kita bisa menyimpan teknik itu kalau berhasil, kan? Rowan mengangguk. Aku tidak membutuhkannya selain untuk menukar barang-barang dalam pelelangan. Selama kamu tidak muncul dalam pelelangan di ibu kota kerajaan dengan teknik ini, aku tidak keberatan. Setelah pelelangan selesai, kamu bahkan dapat menyebarkan teknik ini, dan aku tidak akan peduli. Rosa ada di pihak Clifton. Clifton, itu tampaknya terlalu tidak adil. Kau adalah temanku, dan aku senang kau menguasai tekniknya, tetapi kau jelas memperoleh lebih banyak keuntungan dalam kesepakatan ini. Clifton menatap Rosa dan menggaruk kepalanya dengan sayapnya. Baiklah, aku tidak terlalu kaya, tetapi aku punya beberapa batu spiritual. Aku bisa memberikan 500 batu spiritual tingkat 4 kepada para senior klan Gondel ini. Bagaimana? Rosa terkejut. Kau punya sebanyak itu. Aku jauh lebih tua dari yang kau kira, gadis, ucap Clifton. Ryan tentu saja senang mendengarnya. Kalau begitu kami akan menerimanya. Jangan lupa untuk tidak membiarkan teknik ini menyebar sebelum pelelangan di ibu kota kerajaan berakhir. Kami membutuhkan Enchanted Moon Gel itu. Tidak masalah sama sekali, Clifton tidak akan membiarkannya menyebar. Berita seperti itu hanya akan mendatangkan masalah baginya. Ngomong-ngomong, setelah pelelangan selesai, kamu pasti bisa menghasilkan lebih banyak batu spiritual jika kamu menjualnya di tempat lain. Rowan langsung menggelengkan kepalanya. Saat ini aku juga butuh batu spiritual, tapi tahukah kau mengapa aku tidak menjual teknik kultivasi? Clifton merenung sejenak dan mengerti. Dengan bakatmu dalam menciptakan teknik yang kau buat mungkin akan sangat canggih. Itu pasti akan menarik perhatian kekuatan lain kepadamu, yang mungkin akan menjadi kehancuranmu. Rowan tersenyum tipis. Cukup itu saja. Aku yakin aku bisa membuat teknik sebaik teknik paling rahasia dari semua kekuatan di negeri ini. Aku memang sehebat itu. Bagaimanapun, percaya atau tidak itu bukan masalahku. Aku tidak akan membuatnya lagi. Ryan merasa sedikit sedih. Sayang sekali kita tidak bisa. Kalau tidak, itu akan menjadi sumber uang terbaik. Ryan dan Rowan tidak punya hal lain untuk dilakukan di sana, jadi mereka bersiap untuk pergi. Baiklah, ini saatnya. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Tunggu. Rosa segera menghampiri mereka. Senior, bisakah kalian membawaku kembali ke klan juga? Sudah cukup baik bagiku untuk mengunjungi Clifton. Sudah saatnya aku kembali dan melanjutkan latihanku. Ryan tidak keberatan. Tentu, aku akan menyeretmu bersama. Namun, kau tahu kami agak menyembunyikan penampilan kami, jadi aku akan membiarkanmu pergi ke suatu tempat di dekat lokasi klan. Aku tidak akan membawamu bersama kami ke dalam klan, dan kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di sana. Tidak pernah. Rosa merasa kecewa. Setelah hari-hari bersama si kembar, dia jadi sangat menyukai mereka, terutama Ryan. Ryan membenarkan, meskipun begitu. Ya, mungkin tidak akan pernah. Ngomong-ngomong, apakah kau siap? Kita harus kembali. Tiba-tiba, seekor Sun Urpin turun dari langit. Clifton. Clifton mendongak, dan ekspresinya berubah. Oh, demi dewa, jangan mereka lagi. Tepat setelah itu, dia menatap Ryan, Rowan, dan Rosa. Baiklah, kalian bertiga harus pergi sekarang sebelum kalian terlibat dalam masalah ini. Apakah ini sekte Parton lagi? Tanya Rosa,
tampaknya menyadari situasi tersebut. Ya, Clifton mengangguk. Sekarang pergi. Aku tidak perlu mendengarnya dua kali, Rowan berkata dan segera melarikan diri. Dia tidak tertarik untuk terlibat dalam kekacauan Clifton. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya tetapi tetap mengangguk. Dia menyelimuti Rosa dengan energi spiritualnya dan membawanya ke atas. Akhirnya, mereka bertiga terbang menjauh ke arah wilayah klan Gondel. Kemudian, begitu mereka meninggalkan penglihatan Clifton, Ryan berhenti. Apa yang kau lakukan? Rowan juga berhenti, menoleh ke arah Ryan. Ayo, apa kau tidak penasaran untuk melihat apa yang terjadi? Ryan tersenyum menanggapi. Sama sekali tidak, Rowan menggelengkan kepalanya. Pokoknya, aku akan kembali. Jika kau ingin tinggal dan menjadi pahlawan, itu terserah padamu. Bagaimanapun, aku tidak akan mati lagi meskipun kau melakukannya. Aku akan keluar. Dan begitulah, Rowan terbang menjauh seolah-olah dia tidak melihat apapun. Rosa mendengar semua itu dan tidak tahu harus berkata apa. Senior. Hahaha. Ryan hanya tertawa. Jangan khawatir. Dia memang seperti itu. Lagi pula, aku hanya penasaran. Bagaimana, kau mau melihatnya? Tapi, Rosa ragu. Jika kita mendekat, mereka akan menyadari keberadaan kita. Ryan menepuk kepala gadis itu meskipun dialah yang terlihat seperti anak kecil. Kau terlalu meremehkanku, gadis kecil. Seketika, skill Light dan Divine Sense Bending milik Ryan aktif. Selama beberapa ahli Transition Realm tidak muncul, Ryan tidak takut ditemukan. Tentu saja, dia juga tidak bisa terlalu dekat, tetapi dalam kasus Clifton, Ryan yakin dia bisa mendekatinya beberapa meter saja dan tetap tidak terdeteksi. Ryan dan Rosa terbang kembali ke menara Clifton. Clifton ada di sana di peron, tampaknya sedang menunggu seseorang. Yang mengejutkan Rosa, dia dan Ryan berhenti hanya beberapa puluh meter jauhnya, tepat di depan Clifton. Dia tidak mengerti mengapa Clifton tidak bisa melihat mereka. Ryan menempelkan jari di antara bibirnya sambil tersenyum dan berbicara kepadanya melalui indera spiritual. Diamlah. Kita tonton saja acaranya. Rosa merasa sedikit gembira karena berada dalam situasi seperti itu. Entah mengapa, dia merasa sangat aman di dekat Ryan, meskipun penampilannya seperti anak kecil. Ya, Jerry Senior. Beberapa menit kemudian, indera spiritual lain menyentuh skill bending indera surgawi milik Ryan. Oh, dia adalah ahli alam suci. Tidak heran Clifton tampak khawatir. Bab 2937. Rosa merasakan hawa dingin di punggungnya saat mendengar kata-kata Ryan. Saint Realm sudah cukup untuk menjadi tetua tertinggi di klan Gondel, jadi orang bisa membayangkan status yang dimiliki ahli seperti itu di negara ini. Bukankah kita harus pergi berdua saja? Senyum Ryan tidak memudar saat ia menyaksikan kejadian itu. Kenapa? Ini semakin menarik. Tak lama kemudian, pesawat udara lain muncul, dan bayangannya menutupi pusat kota, berhenti tepat di atas menara Clifton. 5 orang ahli terbang turun, berhenti di depan Clifton. Penatua inti Valatis meminta roh Urpin Matahari, Clifton, untuk berbicara dengannya di pesawat udaranya. Silakan ikut dengan kami. Clifton mengangguk dan segera mengikuti para ahli, terbang ke pesawat yang diparkir di atas. Di sisi lain, Ryan sudah setengah jalan. Sejak awal, ia merasa bahwa indera spiritual dari ahli Saint Realm tidak meninggalkan pesawat. Sedangkan Rosa, ia hanya merasa kehilangan gadis malang itu. Ryan berhenti di dekat badan pesawat, dekat pusat tempat spiritual sense berasal. Ia kemudian menyebarkan spiritual sense miliknya ke dalam pesawat. Dengan tingkat jiwanya, alam suci tidak memiliki harapan untuk merasakannya. Di dalam, Clifton dibawa ke hadapan seseorang yang tampak seperti pria parubaya. Tentu saja, dia mungkin jauh lebih tua dari itu. Clifton, apakah kamu sudah memutuskannya? Clifton menatap Valatis. Sudah kubilang sebelumnya, tidak ada yang perlu diputuskan. Aku tidak bisa membantumu karena itu bunuh diri, dan kau tahu itu. Valatis tersenyum tipis menanggapi. Mungkin saja jika kita pergi ke sana sendirian. Namun, Rasmus sangat cocok untuk membimbing kita. Sudah kubilang, bukan. Tempat itu diciptakan oleh Sun Urpin di masa lalu. Aku pernah mendengarnya. Kau telah lama mencari teknik kultivasi untuk Sun Urpin. Sun Urpin itu kemungkinan besar meninggalkannya. Semua yang kita temukan di dalamnya akan menjadi milik sekte Parton kita. Tapi, aku tidak keberatan memberimu salinan teknik kultivasi Klokli kalau-kalau ada di sana. Bukan hal yang buruk,
Bukan. Valatis tidak tahu bahwa Clifton telah memperoleh teknik kultivasi. Tentu saja, Clifton tidak akan menyebutkan hal seperti itu. Jika dia menyebutkannya, Sekte Parton mungkin akan mencoba memaksakan metode lain. Senior Valatis, bukannya aku tidak tertarik. Sun Urpin lainnya telah mencoba menjelajahi alam cahaya matahari sebelumnya tetapi tidak berhasil. Mereka semua akhirnya mati. Mengapa Sekte Partonmu tertarik pada usaha yang berbahaya seperti itu? Tempat itu telah ada sejak lama, namun tampaknya tidak ada yang peduli sampai sekarang. Valatis merenung sejenak lalu mengeluarkan CD-nya. Setelah memeriksa waktu, dia tersenyum tipis sebelum berbicara. Kau benar, kami tidak peduli tentang itu sebelumnya. Tidak, itu tidak benar. Semua orang di negara kami dan bahkan negara-negara tetangga selalu tertarik padanya, tetapi tidak ada yang berani untuk masuk ke dalamnya setelah begitu banyak ekspedisi gagal total. Namun, situasinya berubah. Clifton menyipitkan matanya. Dia pernah diminta untuk ikut dengan Parton Sek sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menjelaskan mengapa mereka bersikeras begitu. Berubah bagaimana? Valatis melanjutkan. Sekitar 12 tahun yang lalu, jalur alam cahaya matahari mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Apa? Clifton terkejut dengan informasi itu. Tapi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ekspedisi mencoba melewati jalur lain karena jalur utama tidak mungkin dilalui. Energi sinar matahari khusus milik Clockley yang diciptakannya memastikan hal itu. Aku tahu, Valatis setuju dengannya. Tetapi ini adalah kebenaran. Diharapkan lorong itu akan segera terbuka sepenuhnya. Awalnya, hanya Sekte Parton kami yang mengetahuinya. Sayangnya, terlepas dari usaha kami, rahasia itu terbongkar. Kami berharap beberapa teman akan datang ke pintu masuk ketika saatnya tiba. Di luar pesawat, Ryan menggunakan indera spiritualnya untuk memberi tahu Rosa segala sesuatu yang terjadi di dalam. Jadi, apa itu alam cahaya matahari? Rosa tampak terkejut dengan semua informasi yang didengarnya. Meskipun demikian, dia menjawab Ryan. Itu adalah alam legendaris yang cukup terkenal. Alam itu disinai matahari tanpa henti. Bahkan jika matahari terbenam, sinar matahari entah bagaimana masih menutupi seluruh wilayahnya. Namun, sinar matahari di sana tidak terlalu baik untuk tubuh. Jika kamu tetap di perbatasan, itu tidak akan terlalu mengganggumu. Namun, semakin jauh kamu pergi, semakin kuat alam itu, dan energinya mulai menyerang tubuh. Pada titik tertentu, itu menjadi tak tertahankan. Aku mendengar bahwa bahkan leluhur alam transisi tidak dapat melawannya. Ryan mengangguk. Jika dia mendengar ini, tidak diragukan lagi kemampuan sistem untuk menarik takdir masih berfungsi tanpa masalah. Bagaimana dengan Clockley? Clockley diyakini sebagai Urpin matahari yang menciptakan alam itu, jelas Rosa. Menurut legenda, dia datang dari alam tinggi dan meninggalkan batu Werdelem surgawinya. Ryan jadi bingung. Batu Werdelem surgawi. Rosa tercengang. Bagaimana mungkin seorang tetua seperti Ryan tidak tahu hal seperti itu? Tentu saja, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Yah, ini hanya apa yang kudengar, jadi aku tidak yakin apakah itu benar. Yang kudengar hanyalah bahwa seorang ahli alam transisi membutuhkan batu Werdelem surgawi jika mereka ingin naik ke alam tinggi tempat energi surgawi berada. Sekali lagi, itu hanya apa yang kudengar. Ryan merenung sejenak. Jadi begitulah adanya. Terima kasih, gadis kecil. Kemudian dia kembali memperhatikan percakapan di pesawat udara itu. Sekarang setelah Clifton mendapatkan teknik kultivasi dari Rowan, dia benar-benar tidak ingin memasuki alam cahaya matahari sama sekali. Namun, dia juga diberitahu tentang perubahan alam cahaya matahari, jadi Parton tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Dia adalah Sun Urpin tahap 6, yang sangat langka. Bantuannya pasti akan lebih dihargai daripada Sun Urpin tingkat rendah. Terima saja, tiba-tiba, pesan indera spiritual Ryan masuk ke pikiran Clifton, sangat mengejutkannya. Indera spiritualnya sendiri sama sekali tidak dapat mendeteksi Ryan. Ryan melanjutkan, jangan khawatir, aku akan membantumu di sana. Terima saja sekarang agar orang ini bisa pergi. Bab 2938. Pada akhirnya, Clifton menerima tawaran itu. Masuk akal karena diyakini teknik budidaya Sun Urpin mungkin ditemukan di dalamnya. Dengan perubahan di alam cahaya matahari, akan terlihat terlalu mencurigakan jika Clifton tidak tertarik. Baiklah, aku akan pergi. Namun, aku akan membawa beberapa teman bersamaku.
Itulah syaratku. Valatis sangat gembira. Itu sudah jelas. Jika itu membuatmu merasa lebih aman, maka bawalah teman-temanmu. Sekte Parton kami akan menerima mereka dengan tangan terbuka. Akan ada ahli alam transisi dari sekte yang akan memasuki alam, jadi mengapa Valatis harus khawatir tentang beberapa roh tahap 6 tambahan atau ahli tingkat yang sama? Sekte itu hanya membutuhkan kemampuan Sun Urpin untuk membimbing di dalam alam. Kapan pembukaannya? Clifton memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Valatis memeriksa CD-nya lagi sebelum berbicara. Festival kerajaan akan segera dimulai, jadi keluarga kerajaan memastikan tidak seorang pun dapat mendekati alam cahaya matahari sebelum festival berakhir. Pertemuan untuk memasuki alam cahaya matahari akan dilakukan setelah festival berakhir. Ryan mendengarnya dari luar dan tersenyum tipis. Lelang di ibu kota kerajaan kebetulan diadakan selama festival, jadi itu cukup menguntungkan baginya dan Rowan. Baiklah, aku harus meyakinkan balok es itu untuk ikut masuk bersamaku dulu. Clifton kemudian membahas beberapa detail lebih lanjut dengan Valatis sebelum pesawat udara Valatis akhirnya meninggalkan kota Donnell. Tentu saja, Clifton tetap tinggal dan memberitahu mereka bahwa ia akan bergabung dengan Parton Sek setelah festival. Begitu pesawat itu menghilang di cakrawala, Clifton menenangkan diri dan berseru. Jerry, kamu di mana? Di sini, jawab Ryan sambil membatalkan skill Light and Divine Sense Bending miliknya. Dia hanya beberapa puluh meter di depan Clifton. Astaga, Clifton terkejut. Ia terus mencari tempat persembunyian di dekat gedung-gedung di tanah, mencoba menemukan tempat persembunyian Ryan. Ia tidak pernah menyangka Ryan bisa bersembunyi di udara tipis seperti itu. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Ryan mengangkat bahu. Ini rahasia dagang. Hahaha. Ryan kemudian melepaskan Rosa dan mendekati Clifton. Wilayah itu kelihatannya menyenangkan. Aku akan menjadi temanmu di sana. Clifton menyipitkan matanya. Aku menerima tawaran itu karena akan aneh jika aku tidak melakukannya, bukan karena kau memintaku melakukannya. Apakah kau juga mengincar batu Weldem surgawi itu? Ryan merenung sejenak. Sejujurnya, aku tidak tahu. Itu benar-benar menarik perhatianku, tetapi aku bahkan tidak tahu itu ada sampai semenit yang lalu. Clifton menatap Rosa dengan bingung. Bukankah dia tetua klan Gondelmu? Kok dia tidak tahu? Rosa menggelengkan kepalanya. Saya juga merasa aneh. Penatua Jerry, kenapa kamu tidak pernah mendengar tentang dia? Bisa dibilang aku tidak pernah terlalu memperhatikan legenda. Hahaha. Ryan mencoba menepisnya. Sayangnya, ekspresi Rosa dan Clifton benar-benar menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Baiklah, aku tidak tahu karena ini benar-benar pertama kalinya aku mendengarnya. Senang, aku baru saja tiba di wilayah ini, jadi aku tidak tahu banyak hal, termasuk alam cahaya matahari ini. Sesederhana itu. Begitu pula dengan saudaraku. Seperti dugaanku, Clifton mengangguk. Maksudku, saudaramu membuat teknik kultivasi untuk ras Sun Urpinku dari awal, dan itu hanya butuh beberapa hari. Sungguh mustahil untuk percaya bahwa aku belum pernah mendengar tentangnya. Kurasa kau tidak akan berbicara lebih banyak tentang asal-usulmu yang sebenarnya, kan? Apakah kau benar-benar anggota klan Gondel? Aku tidak bisa menceritakan lebih banyak tentang asal-usulku, tapi aku bisa menjamin bahwa aku dan saudaraku adalah anggota klan Gondel, jawab Ryan. Hanya saja status kami agak istimewa, dengan istimewa, maksud Ryan bahkan lebih rendah dari Rosa, bukan berarti dia akan mengatakannya dengan lantang. Kepala Clifton bergerak sedikit ke depan saat ekspresinya berubah semakin ragu. Kau dan saudaramu terlalu aneh. Aku tidak bisa menyangkalnya, Ryan mengangkat bahu. Bagaimanapun, terserah padamu apakah kau ingin masuk bersama Tom dan aku. Jika kau memutuskan untuk membawa orang lain, aku tidak akan memaksakannya. Terserahlah, Clifton memutuskan untuk mempercayai Ryan untuk saat ini. Kau menepati janjimu tentang teknik kultivasi. Ia lalu menepuk kepala Rosa dengan sayapnya. Lagi pula, kau menyelamatkan gadis kecil itu, jadi aku masih menganggap diriku berutang budi padamu. Rosa mendesah. Tepat saat kau berhenti memperlakukanku seperti anak kecil, Clifton. Aku sudah berada di alam inti dan penggabungan jiwa, kau tahu. Clifton meliriknya. Baumu masih seperti susu ibumu. Aku juga mengatakan hal yang sama padanya. Ryan segera menyusul. Sepertinya kita akan baik-baik saja bersama, Clifton melengkapi dengan ekspresi bahagia. Sebuah persaudaraan yang kuat terbentuk saat itu juga, membuat Rosa putus asa.
Kau tahu, aku bisa kembali ke klan Gondel sendiri. Selamat tinggal, gerutu Rosa sambil terbang menjauh. Hahaha, Ryan dan Clifford tertawa menanggapinya. Pastikan saja gadis itu tidak membuat masalah, oke? Tanya Clifford pada Ryan. Yah, aku tidak akan lama di sini, tapi aku akan membantunya jika dibutuhkan, Ryan tidak keberatan. Ngomong-ngomong, Clifford, apa yang kau ketahui tentang tempat itu? Hal-hal yang sama seperti Rosa. Clifford mengangguk. Kurang lebih. Dia memberitahumu, kurasa, tidak seorang pun bisa melewati pinggiran luar wilayah itu. Dan jalan masuknya bahkan lebih buruk. Pada akhirnya, tidak seorang pun tahu. Teknik kultivasi untuk Sun Urpins, Divine Werdelem Stone, apapun, tidak seorang pun bisa menjamin dengan pasti bahwa itu ada. Sejauh yang aku ketahui, tempat itu mungkin benar-benar kosong. Ryan mengangguk. Jadi begitulah. Baiklah, terima kasih sudah bersedia membawa serta aku dan saudaraku. Aku akan kembali ke klan Gondel bersama Rosa sekarang. Sampai jumpa nanti. Ryan kemudian terbang ke kejauhan, dengan cepat mengejar Rosa. Dari sana, ia menarik Rosa bersamanya karena ia bisa terbang lebih cepat. Di bagian belakang, ekspresi Clifford berubah serius sebelum ia melihat ke arah alam cahaya matahari. Untuk sesaat, retakan besar muncul di intinya, retakan yang bahkan tidak diperhatikan oleh Ryan dan Rowan, tetapi retakan itu segera menghilang. Kenapa sekarang? Gumamnya sejenak sebelum kembali ke menaranya.